Kak Silvi, mau tanya nih, gimana sih caranya Kak Silvi itu bisa menciptakan sebuah lagu gitu? Inspirasinya tuh dari mana? Iya, jadi ada beberapa penyanyi. Jadi yang pertama kali menyanyikan karya ini itu Rika Rahma. Rika Rahma ya, yang saya masukkan. Dari beberapa lagu-lagu yang sudah diciptakan nih sama Kak Silvi ini, lagu mana sih yang paling benar-benar mengena di hatinya Mbak Silvi dan mungkin itu sangat berkesan? Menangis aku nelangso lara atiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNPI Talk bersama saya Abah Suki. Di sini episode kali ini tuh luar biasa. Kenapa? Karena saya dipertemukan oleh sahabat saya, kakak saya yang luar biasa, yang notabene beliau ini sangat terkenal bukan hanya di Kediri Raya, melainkan di tingkat nasional. Beliau juga seorang seniman, baik penyanyi dan juga pencipta lagu sekaligus YouTuber. Nah, siapa lagi kalau bukan ini dia Silvi Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silvi Norma. Hai. Berapa abad kita tidak bertemu? Dihitung Berapa dari itu? berapa abad itu sampai lupa. Berapa tahun kita, Kak? Kemungkinan sejak lupa. Pas aku nikahan kali ya? Iya. Itu. Habis aku nikah dia nggak nongol. Kemana Berapa dia? tahun? 7 tahun, 8 tahunan ya kita? Sekitar 2016. Berarti sekarang 2023. Oh my god, 7 tahun. 7 Sampai tahun. anak aku udah TKA. Kita baru jumpa lagi di sini. Aku jadi malu. Jadi guys, Caca Kediri Raya dan sekitarnya bahwa saya sama Silvi Norma ini memang sahabat ya. Dulu kita sempat berpisah 8 tahun ya, Kak ya. Setelah Kak Silvi Norma ini nikah, dia entah di mana, dia entah kemana gitu, hilang entah dari kemana. peredaran. Oh, itu dari peredaran. Saya tetap. Silvi Norma ini sangat seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu. Yes. Lagu-lagu apa, Kak? All genre. All Aku genre. Situasional, pikiran dan hati saja. Yeah. Kalau curhat, Mbak. Boleh dong. Ya kalau yang lebih dominan sih ya kalau pop itu kan ini memang aku basicnya itu anak pop ya, anak pop ya kita. Tapi karena situasi finansial yang mengharuskan. Iya. Jujur kok. Situasi finansial yang mengharuskan kita untuk terjun ke dunia yang lain. Apaan tuh dunia lain? Maksudnya karena tuntutan ya, tuntutan audien, tuntutan apa ya, listeners ya kalau pendengar ya. Kalau sekarang kan audien juga penonton ya. Kalau dulu kan sebelum ikut perkembangan zaman. Betul banget. Jadi lagunya itu campur sari dangdut oke lah. Yang penting jalan gitu. Aku tuh jadi inget ya, kalau nggak salah aku kenal sama Silvi Norma ini kurang lebih 22 tahun yang lalu. Aduh, tua 12 banget. tahun ya? Ya Allah. 12 tahun. 2011, Mbak. Ya, 2010 2011. Aduh, gue berasa tuir deh. Kurang lebih kalau nggak salah 12 tahun yang lalu betul, ketemu. 2011. Ini aku lagi siaran di radio kan, di radio aku dulu siaran. Dulu. Tiba-tiba Silvi Norma ini datang ke radioku demo lagu. Iya, kalau zaman dulu demo lagu di lagu radio. Ya. Kita masih kepingan CD gitu demo lagu. Iya. Kebetulan aku yang terima masuk di program aku ya kan. Iya, betul. Nah, dari situ akhirnya kenal sama Silvi Norma, sahabatan sampai saat ini. Iya. Tapi nggak nyangka dari situ ternyata Silvi Norma itu tinggi banget sekarang namanya. Amin ya Rabbi. Tetap diamini. Amin ya Allah, amin. Oke, Silvi, lagu-lagu sampai detik ini tuh berapa lagu sih yang kamu ciptain? Kalau yang sudah terilis ke publik sekitar 50. 50 Iya. lagu? Iya. Dengan berbagai macam Iya genre? itu, jadi ada pop, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih dominan ke pop kebanyakan. Tapi yang lebih banyak dikenal itu yang genre lain seperti campur sari atau dangdut. Gitu. Oke, kira-kira beberapa judul aja bisa disebutkan yang mungkin yang dulu saya kirim ke demo kamu itu lagu apa sih? Itu campur sari atau pop sih? Aduh, campur sari. Campur sari ya? Ada pop, ada campur sari. Dua kan gitu. ini kamu genrenya beda-beda. Betul. Yang artinya dia dulu announcer kan di salah satu radio, jadi malu aku. Gak apa-apa. Ini kita sedikit ke masa lalu. Iya. Reoni ya? Reoni, betul banget.
Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Ternyata masih bisa cekakak ya kita ya. Masih. Yang aku ingat itu lagu yang keren tuh loh. Coba. Rasa tanpa guna. Rasa tanpa. Derese utan yang kudo Kediri. Jangan diterusin. Ini lagi gerimis di luar, Mbak. Kalau diterusin nanti takutnya beneran deres saya. Tahu nggak? Kenapa pada waktu itu Sylvie Nurma itu datang ke radio aku terima. Karena aku yang dengerin pertama kali itu, ya kan? Aku tuh langsung respect Natas Eluh. Brebes kan, milih. Maksudnya meneteskan air mata. Langsung tak terima itu lagu. Oke, masuk di programku ini. Nah, gitu kan dulu kan. Jadi luar biasa. Ini kalau nggak salah juga pernah dinyanyikan sama Mbak Rika Rahma ya? Iya, jadi ada beberapa penyanyi. Jadi yang pertama kali menyanyikan karya ini itu Rika Rahma. Rika Rahma ya, yang saya masukkan demonya ke radio kamu waktu itu. Nah, terus kembali dibawakan oleh Dewi Permatasari itu. Saya nggak usah sebut merek ya. Jadi salah satu orkes yang cukup ternama dulu di kawasan Jawa Timur. Jangan sebut merek. Kita tidak di endorse. Oke. Terus yang terbaru 2022 setelah dinyanyikan juga di versi Jaranan ada beberapa, ada versinya Huma, ada versi saya kurang begitu paham ya itu versinya siapa. Enggak. Saya enggak know siapa saja. Tapi sekitar ada 5 versi. Dan saya bikin lagi versi 2022 itu saya bikin intronya semi Korea. Jadi kan sekarang lagi musim drakor, lagi musim K-pop. Jadi saya ikuti aja gitu loh. Bikin yang nyanyi namanya Diah Ayu Margareta. Tapi yang bikin aku bangga juga ya, lagu itu belum ada satupun orang yang dengar kecuali sang pencipta dan juga yang di studio ketika rekaman. Aku tuh salah satu orang pertama yang denger lagu itu gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya respect banget dan juga menyentuh banget gitu kan. Yes, udah lanjut. Nah, Kak Sylvie mau tanya nih, gimana sih caranya Kak Sylvie tuh bisa menciptakan sebuah lagu gitu? Inspirasinya tuh dari mana? Inspirasi kalau dulu ya kebanyakan dari kisah saya sendiri. Termasuk Rasa Tanpa Guna. Boleh minum dulu ya? Oh boleh, silakan. Saya juga. Oke, makan-makan ini bukan boleh loh. Ini ada Milady Yoi rasa original. Oke. Original. Ini apa? Milady Yoi rasa original. Original pedas yoi daun jeruk sebak. Gitu. Luar biasa. Ini kalau Anda mau pesan ya, ini bisa menghubungi WA. WA-nya di 0857 4933 8745 atau mungkin bisa di bawah ini nanti sama tim bisa dicantumkan. Sekali lagi Lidi Yoi. Lidi Yoi. Yoi dong. Ini bisa jadikan inspirasi loh buat lagu. Oh gitu. Terus temanya apa? Temanya Milady. Oke. Gimana inspirasi dari hati gitu? Ya kebanyakan kalau dulu tuh ya dulu sebelum nikah kan aku sering galau. Suratnya di siapa tuh? Rahasia. Udah nggak usah buka kartu deh. Kalau tahu nggak usah buka kartu. Kalau tahu nggak usah buka kartu, oke? Itu sudah masa lalu, sudah selesai ya. Oke, sudah finish. Yang pasti kebanyakan karya saya dulu tuh adalah inspirasi pribadi. Jadi kalau galau itu apa yang bisa kita hasilkan dari kegalauan yaitu berkarya. Artinya jadi galaunya tidak sia-sia. Membawa berkah. Yes, betul sekali. Oke. Luar biasa itu. Nah, Kak, dari beberapa lagu-lagu yang sudah diciptakan nih sama Kak Sylvie ini, lagu mana sih yang paling benar-benar mengena di hatinya Mbak Sylvie dan mungkin itu sangat berkesan? Mengena itu dalam hal gimana? Sebentar, saya tanya balik. Mengena itu ada yang tuh kan repanya sama penyanyi profesional dan juga terkenal tuh kayak gini. Gini. Tanya balik. Kesan itu terkadang datang dari ini lagunya inspirasinya dari siapa? Atau apa yang sudah didapatkan dari karya ini? Nah, itu yang mana maksudnya? Ya mungkin yang pertama yang paling sering dinyanyikan sama Kak Sylvie karena mungkin histori sejarahnya ketika lagu ini tercipta itu nilai historinya tuh tinggi sekali. Kalau yang paling sering dinyanyikan sebenarnya nggak ada sih ya. Aku jarang sih bawain karya sendiri gitu. Ya kalau masalah yang paling berkesan, ada satu karya aku yang berkesan. Berkesan karena kenapa? Karena alhamdulillah 2019 kemarin lagu itu berhasil jadi juara
juara ketiga lomba cipta lagu radio yang Wis. diadakan di Jakarta, dan itu yang mengadakan adalah PRSSNI dalam rangka ulang tahunnya yang ke berapa saya lupa, pokoknya ada dari Instagram itu. Keren, luar biasa. Itu jadi saya waktu itu, dan ini ngomong sedikit katrok boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kan Mbak Sylvie sering katrok kan? Gue itu pertama kali merasakan hidup bagaikan raja itu. Ya pas ikut lomba itu, jadi semuanya digratiskan. Hotel gratis, pesawat gratis, makan gratis, semua gratis. Berasa sultan gitu ya? Iya, berasa sultan. Jadi ya at least bisa ngerasain hidup jadi sultan sehari semalam lah. Itu judul lagunya apa? Arti Cinta Sejati. Arti Cinta Sejati. Boleh dong dinyanyikan refnya atau awal sampai akhir nggak apa-apa deh, 5 menit. Ojo toh, masa 5 menit sih? Aduh, ntar belenger. Guys, kita bisa dengarkan dulu arti apa tadi? Arti Cinta Sejati. Arti Cinta Sejati. Ini mohon maaf kalau agak lupa ya, soalnya sedikit aja ya. Ya bukan gitulah. Ya saya lebih familiar dengan lagu-lagu yang sering dinyanyikan di gitu loh. Oke. Silakan. Bayangkan bila aku tak lagi bersamamu, sanggupkah kau hidup tanpa aku? Bayangkan bila nanti ku tak lagi di sisi, masihkah hidupmu berarti? Udah segitu aja deh. Wow. Lanjutannya bisa nonton di channel YouTube. Loh, promo kan? Oke. Ya penasaran. Ini guys, kawan-kawan ya. Oh, mungkin ada beberapa orang-orang mungkin ada yang belum mengenal Sylvie Nurmay ya, bahwa beliau itu sebenarnya kalau menciptakan lagu itu memang sangat-sangat menyentuh hati. Makanya kenapa dulu ketika pertama kali aku ketemu tahun 2010 ya kalau 2011. Begitu dengan lagunya itu memang nyentuh banget, nah kayak ini tadi. Jadi ya wajar kalau lagunya itu juara 3 itu tadi tuh. Salah satunya keren banget. Terus sedikit lagi tuh yang waktu di demo itu loh. Aku pengen Rasa Tanpa Guna. Kita tuh apa namanya? Biar bisa flashback ya. Oke. Refnya ya. Oke. Nangis aku nelangso lara ati kita sayang datra, aku orang ngira kowe medhot tresno, njur saiki ati dadi gelo. Itu tangan dong. Luar biasa. Ini Sylvie Nurmay ini salah satu aset pemudanya Kota Kediri. Jadi ini ya harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, harus kita bantu bersama-sama. Kita like, subscribe, share channel YouTube-nya Mbak Sylvie kalau ingin. Sylvie Nurmay Official. Sylvie Nurmay Official. Sylvie Nurmay Official. Nah, itu kalau ingin tahu lagunya Sylvie Nurmay yang lainnya dan juga ingin lebih. Nah, Mbak Sylvie, kan tadi Mbak Sylvie itu kan menciptakan lagu itu udah banyak nih. Salah satunya juga dapat juara 3 itu tadi, tingkat nasional bahkan kan. Nah, itu apa sih yang didapat selain itu tadi, hotel gratis lah, kayak sultan lah gitu kan. Aku jadi kepo kan juga pengen gitu kan. Aku tuh gini loh. Bisa ketemu Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Iya. Aku disalamin nggak pada waktu itu? Habis waktu itu kamu menghilang sih. Kalau nggak menghilang kan saya bisa kasih salam. Pak Erick dapat salam dari teman saya yang paling gokil. Oke, lanjut. Apa yang dapat? Ketemu Mbak Ika Nurjanah waktu itu jadi dewan juri. Terus juga ketemu siapa? Yang juara 2 DA, yang kedua setelah Lesti siapa? Evi Masamba. Iya, waktu itu kan yang juara 1 lagunya dibawakan Evi Masamba. Jadi bisa ketemu beberapa artis. Dianya jelas dapat nominal juga dong, guys. Luar biasa ya. Mbak, lagunya Mbak Sylvie sendiri, ciptaan lagunya itu selain itu tadi Rasa Tanpa Guna itu ada nggak sih lagu lain yang mungkin dinyanyikan oleh orang lain? Ada yang dibawakan Happy Asmara, judulnya Ora Milih Dalan Liyane. Ora Milih Dalan Liyane. Yang kayak gimana itu? Lagunya aku hampir lupa sih, lama. Penciptaan lupa guys.
Karena kenapa? Kebanyakan lagu. Tuh, kebanyakan lagu ya kan? Ya bisa dicek di channelnya kalau nggak salah Pradita Musik Jakarta kalau nggak salah ya. Bisa apa? Orang milih dalan liane. Orang milih dalan Jadi itu sebenarnya adalah jawaban dari lagu waktu itu kan bumi lagu dalan liane kan yang Hendra Kumbara itu. Nah terus tiba-tiba si Happy nggak tahu dia ini request pengen bikin bukan bikin sih sebenarnya. Jadi lagu yang mungkin bisa dibilang sebagai jawaban atau mungkin lanjutan dari satu lagu yang sudah dikenal gitu loh. Jadi kebetulan waktu itu aku ada lagu itu dan aku kasih ke dia oke ya sudah dipakai. Lagu itu inspirasinya dari mana? Apakah Happy curhat? Enggak ada sebenarnya nggak ada inspirasi, maksudnya ya kebetulan aja aku pas punya lagu itu gitu ya? Jadi agak sedikit dirubah sedikit liriknya. Sebenarnya lagunya kan awalnya bukan seperti itu. Terus liriknya aku rubah dan judulnya diserempet-serempetin. Jadi seperti kayak lanjutannya. Jadi next. Jadi jawaban kan lagu Dalan Liane itu kan menceritakan seseorang yang ditinggalkan. Nah, kenapa bisa ditinggalkan? Itulah klarifikasinya. Ditinggalkan itu karena ada something gitu. Oke, Kak Sylvie, Norma, saya ingin tanya nih terkait kan pasti kan proses ini kan nggak mudah ya. Maksudnya penuh liku-liku, gejolak, hinaan kadang. Bukan orang kan taunya kan wah Sylvie Norma itu saat ini keren, tinggi, luar biasa nih. Kan nggak tahu prosesnya di belakang layar itu kayak gimana. Itu prosesnya itu seperti apa sih Mbak Sylvie? Apakah cemoohan atau bagaimana? Kalau cemoohan saya nggak tahu ya. Maksudnya saya tidak ingin menilai seseorang. Maksudnya bersuudzon pada seseorang tentang itu, tapi yang jelas saya memulai pertama kali sebelum saya terjun ke jurang ini. Jurang apa namanya ini? Jurang ke tempat curhat lah ya, yang menghasilkan lagu. Iya, jadi maksudnya sebelum saya terjun ke dunia entertain ya, bisa dibilang entertain ya. Jadi aku tuh basicnya itu nyanyi di lomba festival waktu itu. Dengan berbagai macam tantangan menghadapi menang kalah. Kalau menang kita bisa sorak berbahagia. Tapi kalau kalah pasti ya saya nggak tahu pasti ada yang ngomong kamu tuh suaranya kayak gitu cemen, kamu tampilnya kayak gitu nggak bisa lah ya seperti itulah. Itu yang membuat kita melatih mental, belajar untuk menghadapi sebuah kekalahan, menghadapi sebuah kegagalan, karena yang namanya kita berkompetisi. Keberhasilan kalau tidak ada berhasil ya gagal. Hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Nah, ketika kita berada dalam posisi kekalahan, disitulah kita belajar apa sih yang kurang dari diri kita sehingga kita tidak bisa mengalahkan musuh. Begitu juga dengan yang namanya berkarya. Ketika lagu kita berhasil bisa diterima oleh pendengar, oleh audien dengan komentar yang positif, ya kita bisa senang, kita bisa bangga. Tapi ketika kita membuat satu karya dan itu tidak bisa diterima pasar, kan kadang kita idealis, kita bikin karya menurut kita bagus, tapi ternyata pasar menilai berbeda. Ya disitulah kekuatan kita untuk tetap semangat. Jadi kenapa karya saya tidak bisa diterima pasar? Berarti saya belum bisa memenuhi kriteria mereka. Saya harus membuat sesuatu yang bisa memenuhi kriteria mereka, seperti itu. Belum bisa diterima artinya bukan berarti karya kita tidak bagus, karena memang mungkin pasarnya bukan mereka. Iya, betul sekali. Dan saya selalu berusaha untuk belajar ketika saya menghadapi kegagalan. Saya tidak berhenti. Saya tetap mengevaluasi, saya tetap berusaha seperti bagaimana kita bisa diterima lah. Kita tidak usah mikir karya itu bisa melambung sukses seperti seperti yang sudah seperti artis-artis yang lain. Kita bisa at least karya kita bisa disukai orang-orang di sekitar kita aja gitu udah seneng banget loh. Iya, betul. Kita nggak usah, tidak usah mikir. Misalkan, kamu bilang lagu saya bagus itu aku seneng. Berarti kan kamu ada rasa respect dengan karya saya gitu loh. Nggak usah kita mengejar harus 1 juta view di YouTube, nggak usah seperti itu. Iya, mungkin barangkali Kak Sylvie ya, ciptaannya lagunya Kak Sylvie itu mungkin nantinya akan ada yang meledak. Jika sudah duet sama saya barangkali. Insya Allah. Kira-kira kalau duet sama Oge. Amin ya sih. Siapa tahu kenapa enggak kan, ya kan? Tapi kayaknya kalau kamu sih dijak romantisan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lagunya harus yang agak-agak menggelitik. Gitu ya.
Gak tahu dia kalau saya lagi romantis ya kan. Oh gitu ya, oke. Efek gerimis ya, efek gerimis jadi romantis ya. Siapa tahu ke depan kita bisa duet kan? Itu meledak kita nggak ada yang tahu. Amin, gitu kan. iya kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan dan siapkan untuk kita ke depan. Kak Silvi pernah ikut lomba cipta lagu sampai juara 3 tingkat nasional. Kan mohon maaf nih di Indonesia nih ya, di Indonesia kan banyak sekali TV nasional tuh kan. Banyak sekali yang mengadakan acara-acara talent yang audisi lah apalah. Itu kan banyak. Pernah nggak sih ikut? Ikut pernah. Makanya saya bilang tadi, ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, kita harus belajar. Ada apa? Oke. Dan saya waktu itu dihadapkan kegagalan sudah 3 kali. Ikut apa aja kalau boleh tahu? Indonesian Idol pernah. Idol. KDI 2 kali. KDI 2 kali. Dan gagalnya kamu tahu karena apa? Karena apa? Karena kalau di Indonesian Idol karena audisi. Maksudnya kita sudah audisi tidak terima. Oke lah. Oke. Mungkin banyak yang lebih bagus gitu ya. Kalau KDI agak malu ceritanya. Karena pada saat itu usia saya sudah mepet, guys. Usia karena iya, usia. karena usia, karena kan dibatasi kan. Kebanyakan acara-acara kayak talent gitu kan ada batas usianya Iya, berapa. ada. Nah, pada saat itu sebenarnya masih bisa sih, tapi sudah, maksudnya ada batasnya, sudah kurang berapa bulan saya ulang tahun itu ternyata udah nggak bisa. Over lah. Artinya Iya, memang tidak sudah. memenuhi syarat kriterianya. Tidak kan? memenuhi syarat, Oke. tapi it's okay lah. Setidaknya kita bisa kenalan dan saya banyak dapat Pengalaman teman, juga, iya, gitu. banyak dapat teman dari ajang itu. Iya. Jadi sampai teman sampai sekarang. Jadi kan ya ada nilai positifnya tetap. Tuh, luar biasa. Oke. Ini kita jadi mengenang kembali suasana 12 tahun yang lalu ya. Silvi. Oke. Tapi alhamdulillah loh, Mbak Silvi tuh sekarang jauh makin cantik loh. Oh, benarkah itu? Dulu kan dikepang gitu ya. Ini jadi cerita. Jangan buka Loh, emang gitu dulu dikepang gitu kan, pakai kacamata gitu. Gerimis kehujanan sama Mbak Rika Rahma datang ke radio saya Iya, kan. betul. Waktu itu saya ingat banget loh ya. Itu nggak kan radio kamu post radio Kediri sampai Tulung Agung sampai nolak. On. Hanya aku. Iya. Aku. Hanya kamu yang mencintaiku. Jadi bener guys. Mbak Silvi ini sudah keliling-keliling ke radio manapun ya, di Kediri Raya, Tulung Agung, Blitar, Iya, Nganjuk, dimanapun Kediri. Sama Mbak Rika Rahma Ya, waktu sama itu. Mbak Rika Rahma. Berduaan. Ditolak, bener-bener ditolak. Iya. Yang terakhir datang ke aku dengan pakaian yang kucel. Aduh. Hujan ya pada waktu itu ya, hujan. Anaknya deresik Terus udan rambutnya gimana? tuh, wah, pokoknya hancur banget lah. Aku pikir ketika terima itu, pencipta lagu kok gini gitu. Tapi kita tuh tidak boleh melihat Don't covernya. judge Betul. people by the cover. Setelah aku terima demonya, aku suruh pulang, aku dengerin, terus tak perkenalkan sama manajer, akhirnya bagus, diterima demonya. Dan akhirnya sampai sekarang ya Pak, luar biasa. Kita nggak tahu kehidupan setiap manusia ya. Tapi kalau aku perhatikan, iya banyak sih yang bilang kalau sekarang sama dulu lebih seger sekarang. Bukan ya. Kini dulu usia saya mungkin lebih muda. Ya. Tapi untuk freshnya kadang ada orang yang semakin tua malah semakin seger. Ya dulu kan masih galau-galauan. Saya tidak belum punya suami. Oh iya betul. Kalau sekarang kan udah ada suami. Iya, sudah, nah ini sudah. juga ada sejarahnya nih, kenal sama suami di mana nih? Nah, ada itu jadi lagi juga. Jadi Kak, sedikit cerita ya. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kebetulan suami saya itu dulu dia kalau sekarang mungkin namanya konten kreator ya, tapi Ya, kalau dulu kan belum marak ya, belum internet jadi iya, YouTube gitu ya. ada tapi nggak semarak sekarang. Kalau dulu kan cara untuk mendemokan sebuah karya di radio, kita kirim radio. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan suami saya waktu itu sudah kenal yang namanya YouTube. Betul. Sekitar tahun 2013. Dia kan tinggal di Jogja kan, orang Jogja. Dia tinggal di sana dan dia sudah tahu dunia per YouTubean. Terus dia nawarin. Waktu itu lagu saya belum ada video klipnya. Waktu itu kita kenal di Facebook. Kita kenal, aku sering share lagu itu, tapi waktu itu Reverb Nation. Di Reverb Nation kan waktu itu kita masih audio. Terus kita sering ngobrol, dia tawarin. Pernahnya kenalnya sama Rika Rahma dulu. Sama Rika dulu. Misalkan lagu ini dibikinkan video animasi lah, sebenarnya animasi, terus diupload ke YouTube gimana gitu. Paling tidak lagu itu selain bisa didengar bisa dilihat lah. Nah, mungkin pakai foto slide gitu, pakai foto slide awalnya, gitu. Awalnya. Ya. Terus akhirnya dia bikinkan, diupload pakai channel YouTube. Terus waktu itu masuk album Tembang Asmoro. Enak juga itu lagunya. Nah, ya termasuk Rasa Tanpa Guna itu juga betul. masuk. Nah, itu kan ada videonya. Ada videonya, terus waktu itu aku kirim VCD-nya. Itu masih HP jadul ya zaman dulu. Iya, Ya? waktu itu belum Android, masih pakai BBM.
BlackBerry Messenger waktu itu. Jadi aku kirim videonya via pos. Aduh jadul banget ya via pos. Ya Allah. Jadi malu. Via pos ya. Dulu Via zaman dulu pos ya. aku kirim via pos. Selain kirim demo lagu ke radio luar pulau di Kalimantan juga ada. Oke. Mungkin yang nonton Mas Pras, halo Om Pras, Ya, Pras Mas aja. Pras. Ah, betul. Ayo Om Pras. Kenal. Masih aktif kok. Masih aktif sama ini. Masih aktif. Mas Pras, kalau lihat Om YouTube Pras kita, ya. podcast kita. Kangen banget. Jadi dulu Om Pras itu yang ini, yang nawarin waktu di Facebook juga. Kirim ke radio aku kirim via pos. Termasuk kirim VCD itu ke Jogja, terus diupload ke channel YouTube-nya suami saya. Waktu itu ke channel YouTube-nya suami saya, dan alhamdulillah bisa diterima waktu itu. Nah itu akhirnya kan, tapi waktu itu kita nggak pacaran, kita hanya just friend, ya kan? Teman bisnis Ya, lah, teman saling bisnis. membantu Kita ya. nggak pernah ketemu via ini aja sih, SMS waktu itu ya. Terus akhirnya pada saat saya ada acara ke Jogja sama keluarga, iseng aja tak ajakin ketemu. Udah 2 tahun itu 2015 kejadiannya. Jadi kan 2013 kenal, terus panjang 2013 sampai 2014 itu kita ada inilah istilahnya ada hubungan perbisnisan YouTube. Nah, akhirnya 2015 saya ada kesempatan. Sebelum Atta Halilintar meledak ya. Ya sebelum lah. Dan akhirnya saat saya ketemu di Malioboro awal 2015. Ya ketemu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada pikiran-pikiran gimana-gimana, enggak. Biasa sama suami. Iya. Belum, itu masih lama. Masih lama ya? Setahun, jarak setahun. Aku ada acara ke Jogja lagi sama teman-teman singer. Kita ketemu lagi. Festival singer ya dulu ya? Bukan, teman-teman singer Kediri. Jadi para penyanyi itu mereka ngadain acara tur. Oh gitu. yang tur dulu ya? Ke Jogja, tur Jogja. Akhirnya ketemuan kedua sama dia, nyantol. Iya. Ya akhirnya Sampai udah sekarang. 6 bulan kemudian nikah. Jadi Jadilah cepet. manajerku suamiku. Nah, jadi tidak pernah disangka. Ya, artinya Jadi memang sejarahnya Sylvie Nurma itu secara tidak langsung juga ikut campur tangannya. iya betul. Jadi dia tahu semuanya. Kamu bisa ngebayangin nggak? Jadi dulu dia masih jadi temen aku di Facebook dan segala macam. Aktivitas pergalauanku dia tahu galaunya sama siapa dan gimana. Nah, tapi ketika hasil pertemuan ada lagunya dong ya? Oh jelas dong. Nyanyikan sedikit nggak? Judulnya Prambanan Ngukir Katris. Aduh, Prambanan apa? Ngukir Katris. Karena kita ketemunya di Prambanan. Iya benar. Boleh dong sedikit aja. Neng candi Prambanan, papan sing ngukir katresnan, kenanganku ketemu sliramu. Asik. Sudah, nonton aja di channel YouTube. Oke, enggak apa-apa. Artinya kalau teman-teman pemuda di manapun Anda berada ya, kalau lihat channel kami di KNP Talk, kalau ingin tahu lagu-lagunya Mbak Sylvie Nurma lebih lanjut, silahkan nanti langsung share, klik subscribe di YouTube-nya mana Kak? Sylvie Nurma Official. Sylvie Nurma Official. Yes. Tuh, untuk fans-fansnya Kak Sylvie juga jangan lupa subscribe dong. Subscribe ya, jangan lupa ya. Terima kasih juga yang udah subscribe ya. Luar biasa ya Kak ya. Oke, kamu kenapa ketawa? Kamu mesti Nggak nyangka gitu. Maksudnya kita tuh 8 tahunan nggak ketemu. Ya kan setelah Kak Sylvie nikah. Kamu hilang. Ya aku hilang tuh karena memang apa ya guys ya kan aku kan begitu Kak Sylvie nikah, aku kan sudah nggak di radio, ya kan? Aku juga mau ketemu Kak Sylvie kan juga kita kan Kak Sylvie kan tidak ada korelasinya. Kak Sylvie sudah ada suami, kan nggak enak dong kan kita kan. Nah, kayak kita membatasi diri bukan berarti menjauh. Iya, tapi kita tetap kontak, maksudnya kan nomor kamu tetap, nomor aku tetap. Iya, kita kan dari dulu itu nomor aku. Iya, kita kan tipe-tipe orang setia. Oh iya. Iya kan? Artinya memang mungkin Tuhan menakdirkan kita ketemu di KNP Talk. Oke, betul sekali. Gitu kan? Ini ya benar-benar anugerah Tuhan kalau menurut saya. Ya, di awal bulan yang indah. Betul, 8 tahun kita dipisahkan, tapi 8 tahun itu bukan berarti kita lepas kontak, tidak. Iya, tetap tidak. komunikasi, Kita tetap kontak via WhatsApp aja. Betul. Mungkin dengan aku kesibukanku, Kak Sylvie kan juga artis dong ya, penyanyi terkenal, sang pencipta lagu. Masa seorang saya Abasuki mau ketemu? Jangan gitu dong. Kamu jangan membuat saya enggak gini. Jangan buat saya kayak seolah tinggi. Itu kalau jatuh sakit dong. Maksud saya gini kan sibuk sekali kan pasti rutinitas. Yang jelas rutinitasnya selain manggung ya tetap keluarga. Iya, keluarga dengan pasti kesibukan dong, ya. sebagai mak-mak seperti biasa ya.
Tapi mungkin setelah ini kita tunggu aja. Barangkali saya sama Sylvie Nurma ada project ke depan, kita nggak tahu juga. Ya, amin. Iya kan? Entah kita talk show bareng lagi kemana-mana, kita mau duet atau mungkin bisa nge-vlog bareng. Soalnya aku juga di channel aku selain lagu juga ada vlog-vlog juga. Tuh, bisa tuh kita nge-vlog. Mungkin kapan-kapan kalau aku ada podcast kamu bisa gantian. Oke, siap. Mau ngajak duet, oke. Apapun oke. Pokoknya untuk Kak Sylvie Nurma itu apa sih yang enggak? Loh, ingat loh, aku juga masuk sejarah sih, sombong aku jadi. Iya deh. Siapa yang terima dulu? Salah satu. Gimana pun menolak. Announcer yang sombong guys sama aku. Kalau seandainya nanti Kak Sylvie Nurma ini besar, jadi penyanyi besar, jadi pencipta lagu besar ya, siapa penemu dirimu? Abah Sugi. Iya. Kesombongan yang hakiki, tapi jangan ditiru guys. Ini cuma bercanda ya. Kita ya juga seperti ini. Namanya sahabat ya, kita jarang ketemu, gitu kan, ketemu podcast, luar biasa. Kak, siapa sih orang yang paling mendukung Kak Sylvie Nurma ini? Mamaku. Mama. Iya, pastinya ya. Mama itu adalah orang yang paling mensupport. Bahkan kemarin pada saat aku lomba di Jakarta itu yang tahu infonya pertama kali Mama. Terus Mama yang mendorong aku. Udah kamu ikut aja. Siapa tahu lagunya bisa menang. Akan tadinya masa sih gitu kan, maksudnya saingnya se-Indonesia, Bo. Kayak kita tuh sudah males kayak. Jadi apalagi kan itu gitu ya. Lagunya kalau nggak dangdut original ya pop. Nah kalau pop kan jelas banyak ya saingannya, waktu itu sampai 1.000 lebih peserta yang masuk pop. Ternyata yang kirim karya dangdut itu tidak sebanyak itu. Nah akhirnya saya sebenarnya nggak tahu, maksudnya berapa totalnya nggak. Tapi waktu itu entah kenapa, padahal kan basic saya pop. Kenapa saya nggak kirim pop? Nah ibu saya bilang, kamu kirim lagu dangdut ori aja, lebih berpotensi. Itu juga dorongan dari Mama gitu. Artinya selain campur tangan Tuhan kita, Allah kita, ternyata peran serta orang tua khususnya ibu itu penting sekali, karena kita tidak bisa lepas dia dari seorang ibu, doa ibu, bahwa keyakinan seorang ibu itu pasti. Iya. Akhirnya alhamdulillah kemarin ya bisa masuk 3 besar itu sudah alhamdulillah sekali menyisihkan begitu banyak peserta. Kalau misalkan ibu lihat nih, mungkin apa sih yang ingin diucapkan sama Kak Sylvie ke ibu? Ya, yang jelas terima kasih untuk Mama yang sudah mendukung aku. Sudah lebih dari 30 tahun nyusahin terus. Saya fair kok, saya mengakui. Saya tidak pernah memudah-mudahkan usia. Kalau ditanya umurnya berapa, saya fair. Sama, artinya kita kan seumuran. Iya, betul. Jadi yang jelas terima kasih Mama sudah mensupport aku sampai detik ini menjadi orang yang paling mendukung setiap keputusan aku. Meskipun kadang aku mau bikin keputusan yang salah, tapi Mama selalu membantu untuk mengembalikan ke jalan yang benar, Ci. Oke. Itulah. Oke, Kak Sylvie Nurma, next mungkin ke depan ada nggak sih project apa gitu, atau mungkin lagu-lagu karya apa lagi yang mau di launching, mau dirilis? Insya Allah ada mau project dengan HA Management dari Happy Asmara itu. HA Management, karya-karya aku kemarin sudah aku masukkan ke situ, dan insya Allah laguku yang kemarin menang di Jakarta mau dipakai HA Management. Dipakai. Iya. Terus juga ada sih, ini aku kemarin baru take untuk beberapa lagu tapi cover. Jadi ada yang cover, maksudnya lagu aku yang dulu yang lama-lama aku cover lagi. Ada cover ulang. Terus ada juga project sama Sitara Production kemarin. Sitara Production. Iya. Aku pernah denger itu. Iya, Mas Adi Sitara. Iya, halo Mas Adi. Teman lama juga kan ya. Adi, apa kabar itu? Luar biasa. Kita tuh gembel bersama ya dulu ya. Jadi kalau sebenarnya kita kalau mau flashback, ada beberapa orang yang dari dulu sampai sekarang apapun yang terjadi, istilahnya dari ibaratnya kita berjuang bersama dari nol sampai di titik ini, kita masih jadi sahabat. Seperti aku juga seperti itu, ada beberapa kayak sama Rika Rahma, kita tetap main berdua. Kadang-kadang aku jalan dua sama Mbak Rika, ayo kita kemana gitu ya, sambil mengenang masa lalu ya, sambil ya memang masih bersahabat sampai sekarang gitu. Jadi kita tidak saling melupakan lah. Mungkin next Rika Rahma sama Adi Sitara bisa ya bareng di sini ya. Insyaallah, nanti saya sampaikan bisa berani bersama. Oke, Mbak Sylvie Nurma, mungkin harapan Mbak Sylvie Nurma ke depan tuh apa sih? Yang jelas semoga musik Indonesia tetap merajai.
musik di negeri kita ya. Karena alhamdulillah sekarang Jawa Timur itu sudah nasional. Jadi kesetaraan antara Jawa Timur dan Jakarta itu sudah setara. Jadi saya lihat kayak Happy sudah nasional. Banyak sekali pencipta lagu dan penyanyi dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, betul. Jadi sudah tidak ada kesenjangan lagi antara nasional. Jadi ketika kita ingin menjadi seseorang yang bisa dianggap sebagai nasional artis, kita nggak perlu harus jauh-jauh ke Jakarta. Di sini kita berkarya yang bagus, kan banyak sekali ya yang bisa boom sampai nasional. Padahal mereka bisa dibilang uang deso. Oke, Kak, mungkin bisa dipromokan kembali YouTube-nya Kak Silvi Nurmai kalau ingin teman-teman itu melihat lagu-lagunya, mendengar lagu-lagunya, dan juga kalau ingin memfollow ikut kegiatan sehari-hari itu di Instagram mana? Iya, bisa langsung kalau untuk YouTube di channel Silvi Nurmai Official. Untuk Instagram di Silvi Nurmai juga, Silvi_Nurmai ya. Kalau Instagram aku, TikTok juga sama Silvi Nurmai, Facebook Silvi Nurmayasari, itu nama asli saya. Saya tidak pakai nama palsu, cuma dipotong. Silvi Nurmayasari itu di FB ya. Kalau YouTube tadi Silvi Nurmai Official, sudah itu sosial medianya. Thank you sekali lagi untuk Kak Silvi Nurmai. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Sudah mau hadir di KNPI Talk. Mungkin next kita bisa ketemu lagi di. Jangan lupa juga subscribe channel KNPI Talk ya. Jangan lupa. Sama aku juga dong. IG-nya di mana? IG-nya apa? IG-nya aku. Sudah follow belum? Oh, belum sayang. Kadang aku follow tapi lupa. Malu, guys. Enggak, saya tidak. Kalau Instagram bisa dilupakan tapi orangnya tidak lupa. Asik. Mantap nih. Jangan. Udah bersuami soalnya. Kak Silvi, untuk mengingatkan kembali sejarah kita 12 tahun lalu. Aku sambil closing, Kak Silvi Nurmai menyanyikan lagunya Rosotan Poguno lagi dong. Rosotan Poguno. Refnya ya? Iya. Diiringi nyanyi, terus aku sambil closing nanti. Oh gitu? Iya, terus nanti nyanyi, terus aku sambil closing. Jadi aku nyanyi, kamu closing gitu ya? Oke deh. Yuk, siap. Nangis aku nelongso lara ati kitan sayanda. Oke guys, jangan lupa episode ini luar biasa sekali. Ketemu Silvi Nurmai, sahabat saya yang 8 tahun gak ketemu, akhirnya di KNPI kita ketemu. Salam pemuda, terima kasih, ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.